Hari itu, aula seminar dipenuhi wajah-wajah yang penuh harap. Ratusan pasangan duduk dengan perhatian tertuju pada seorang wanita yang berdiri di atas panggung, memberikan penjelasan penuh keyakinan tentang rahasia pernikahan yang harmonis. Wanita itu adalah Najwa, seorang konselor pernikahan yang terkenal karena mampu menyelamatkan banyak rumah tangga dari keretakan. Dengan senyum lembut dan karisma yang menenangkan, ia berbicara dari hati. Pernikahan yang harmonis tidak hanya dibangun dengan cinta, tapi juga dengan komitmen, pengertian, dan komunikasi yang baik, kata Najwa dengan nada penuh percaya diri. Jika kita mampu membicarakan hal-hal terkecil sekalipun dengan pasangan kita, maka tidak ada celah bagi masalah untuk tumbuh besar. Para peserta seminar mendengarkan dengan penuh kekaguman. Bagi mereka, Najwa bukan hanya seorang konselor, tetapi sosok yang mereka anggap sebagai lambang kesuksesan dalam hubungan. Tak sedikit dari mereka yang berharap bisa seperti Najwa, memiliki kehidupan pernikahan yang terlihat sempurna di mata publik. Saya selalu percaya bahwa kunci dari kebahagiaan keluarga adalah saling mendukung, menghormati, dan memberikan ruang bagi pasangan untuk berkembang. Lanjut Najwa sambil memandang sekilas ke arah belakang panggung, di mana Indra, suaminya, tersenyum hangat. Najwa melanjutkan penjelasannya tentang bagaimana ia dan Indra telah melalui berbagai tantangan bersama. Sejak awal pernikahan, mereka selalu saling terbuka, selalu ada satu sama lain. Para peserta terlihat semakin terinspirasi, dan di akhir sesi ini, Najwa berkata dengan senyum yang lebih lebar, "Saya ingin memperkenalkan kepada kalian seseorang yang telah menjadi bagian penting dalam hidup saya, yang selalu mendukung saya dalam setiap langkah." Najwa melirik ke arah Indra yang mulai berjalan menuju panggung. Begitu Indra muncul di hadapan semua orang, aula bergemuruh dengan tepuk tangan meriah. Indra, dengan karisma dan ketenangan yang sama dengan istrinya, berdiri di samping Najwa, memegang tangannya dengan penuh kasih. "Ini adalah suami saya, Indra. Bersama-sama, kami membangun keluarga yang harmonis, seperti yang telah saya ceritakan sebelumnya. Kami tidak sempurna, tapi kami selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk satu sama lain." Indra mengambil mikrofon, tersenyum kepada Najwa, dan berkata, "Najwa adalah wanita yang luar biasa. Tanpa dia, saya mungkin tidak akan menjadi suami yang baik. Keluarga kami bukanlah keluarga yang sempurna, tapi kami selalu berusaha. Rahasia kami sederhana, cinta, kesabaran, dan rasa syukur atas apa yang kami miliki." Semua orang di aula itu mengangguk dengan kagum. Banyak pasangan yang berharap dapat memiliki ikatan yang begitu kuat seperti Najwa dan Indra. Mereka dianggap sebagai pasangan ideal, lambang keluarga yang seolah tanpa celah. Setelah sesi selesai, beberapa peserta maju untuk memberikan selamat dan berfoto bersama Najwa dan Indra. "Kalian berdua benar-benar menginspirasi," kata salah satu peserta. "Semoga keluarga kami bisa seharmonis keluarga kalian." Najwa tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Sementara di dalam hatinya ia merasa bangga bahwa ia dan Indra telah menciptakan gambaran keluarga yang sempurna di mata banyak orang. Kehidupan sehari-hari yang sempurna. Dalam kehidupan sehari-hari, Najwa dan Indra memang terlihat seperti pasangan sempurna. Mereka saling melengkapi dalam banyak hal. Najwa selalu sibuk dengan jadwal seminar dan konselingnya, sementara Indra bekerja sebagai pengacara yang sukses. Meskipun keduanya memiliki karir yang menuntut, mereka selalu meluangkan waktu untuk satu sama lain. Setiap pagi, mereka akan sarapan bersama, membahas rencana hari itu, dan saling memberikan semangat. Indra adalah suami yang perhatian, selalu memastikan Najwa merasa dihargai dan didukung. Jika Najwa pulang larut malam dari pekerjaan, Indra akan menyambutnya dengan secangkir teh hangat dan obrolan yang menenangkan. Sementara itu, Najwa selalu memastikan rumah tangga mereka berjalan dengan baik, meskipun kesibukannya terkadang menyita banyak waktu. Pada akhir pekan, mereka sering menghabiskan waktu bersama dengan menonton film, memasak bersama, atau berlibur singkat ke tempat-tempat yang tenang. Tidak ada yang tampak kurang dalam hidup mereka, semua berjalan dengan sempurna. Bagi teman-teman dan tetangga, mereka adalah pasangan yang patut ditiru. Tidak ada yang meragukan betapa harmonisnya hubungan mereka.
Najwa sering berpikir bahwa pernikahannya adalah contoh nyata dari apa yang selama ini ia ajarkan di seminar-seminar. Cinta dan kepercayaan telah menjadi fondasi kuat yang menopang rumah tangganya. Tidak pernah sekalipun ia menduga bahwa sesuatu yang mengerikan bisa terjadi di balik semua kesempurnaan itu. Najwa dan Indra menjalani kehidupan pernikahan mereka dengan penuh harmoni, seolah tak ada yang bisa mengganggu kebahagiaan mereka. Sebagai konselor pernikahan, Najwa memiliki jadwal yang padat. Ia sering diundang ke berbagai kota untuk mengisi seminar, membantu pasangan yang tengah berjuang mempertahankan hubungan, serta memberikan nasihat bagaimana membangun keluarga yang kokoh. Perannya sebagai konselor membuatnya dikenal luas, baik di kalangan profesional maupun masyarakat umum. Di sisi lain, Indra bekerja di perusahaan properti besar sebagai manajer pemasaran. Kesibukan Indra di kantornya juga tak kalah menantang. Namun ia selalu berusaha meluangkan waktu untuk mendampingi Najwa ke seminar-seminar jika jadwal pekerjaannya memungkinkan. Jika ada waktu senggang atau hari libur, Indra dengan senang hati menemani Najwa keluar kota, menikmati perjalanan bersama, dan menghabiskan waktu berdua setelah sesi seminar selesai. "Kamu benar-benar hebat," puji Indra suatu hari ketika mereka sedang duduk di balkon hotel setelah seminar yang melelahkan. "Aku selalu bangga mendengarkan kamu berbicara tentang pernikahan. Kamu selalu tahu bagaimana menjelaskan hal-hal rumit dengan begitu sederhana dan mudah dipahami." Najwa tersenyum hangat. "Terima kasih, tapi kita berdua yang harus diacungi jempol. Hubungan kita adalah inspirasi utama dari apa yang aku bagikan pada orang lain. Tanpa kamu, mungkin aku tak bisa berbicara dengan keyakinan yang sama." Indra menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu mencium kening Najwa dengan penuh kasih. "Kamu yang luar biasa, aku hanya menemanimu." Keputusan untuk menunda anak, meski pernikahan mereka tampak sempurna. Ada satu hal yang sering ditanyakan oleh keluarga besar dan teman-teman terdekat, kapan mereka akan memiliki anak. Najwa dan Indra memang sepakat untuk menunda memiliki anak. Mereka berdua masih sangat fokus pada karir masing-masing. Najwa merasa bahwa dirinya masih ingin berkembang lebih jauh sebagai konselor pernikahan, memperluas jangkauan pekerjaannya dan membangun reputasi yang lebih kuat. Indra pun sedang menikmati pencapaiannya dalam dunia properti, di mana ia telah mendapatkan promosi yang cukup signifikan dalam 2 tahun terakhir. "Bukannya kami tidak ingin punya anak," ujar Najwa suatu kali ketika ditanya oleh salah satu temannya. "Kami hanya merasa sekarang bukan waktu yang tepat. Kami masih ingin fokus pada karir kami masing-masing dulu." Indra selalu mendukung keputusan itu. Mereka sepakat bahwa memiliki anak adalah sebuah tanggung jawab besar, dan mereka ingin memastikan bahwa ketika waktunya tiba, mereka sudah benar-benar siap, baik dari segi emosional maupun finansial. "Kita tidak terburu-buru, kan?" tanya Indra suatu malam saat mereka berbaring di tempat tidur, setelah membahas topik ini dengan keluarganya. Najwa menggeleng. "Tidak, kita bahagia dengan apa yang kita miliki sekarang. Kita cukup, kita harmonis, dan kita masih punya banyak waktu. Nanti, ketika saatnya tepat, kita akan siap." Dengan tidak adanya anak, Najwa dan Indra menikmati kebebasan yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh pasangan lain yang sudah memiliki tanggung jawab keluarga lebih besar. Mereka sering berlibur ke tempat-tempat eksotis, mencoba restoran baru di akhir pekan, dan menghabiskan waktu bersama tanpa gangguan. Malam-malam mereka dihabiskan dengan percakapan ringan tentang hari masing-masing. Kadang, mereka duduk di ruang tamu, mendengarkan musik sambil menikmati segelas anggur, atau menonton film favorit mereka. Indra selalu memastikan bahwa waktu luang yang mereka miliki digunakan sebaik-baiknya untuk memperkuat hubungan mereka. Meskipun sibuk dengan karir, mereka tidak pernah melewatkan momen penting bersama. Setiap ulang tahun pernikahan mereka dirayakan dengan istimewa. Pada ulang tahun yang kelima, Indra bahkan memberikan kejutan berupa perjalanan ke Paris, tempat yang selalu diimpikan oleh Najwa. Di mata keluarga, teman, dan kolega, mereka adalah pasangan yang ideal. Tidak ada drama besar, tidak ada masalah berarti. Kebahagiaan dan kecukupan mengelilingi kehidupan mereka, membuat banyak orang iri dengan kehidupan mereka. Pada suatu sore yang tenang, ketika Najwa sedang bersantai di ruang tamu setelah pulang dari salah satu seminar,
Ponselnya berdering. Nama, Ibu, muncul di layar. Dan Najwa segera mengangkat telepon dengan senyum. Assalamualaikum. Bu, apa kabar? Sapa Najwa dengan hangat. Waalaikumsalam. Najwa, alhamdulillah. Ibu baik-baik saja. Bagaimana kabarmu dan Indra? Kami baik, Bu. Lagi santai di rumah nih. Ada apa? Bu, tumben telepon di sore hari. Ibu mau bicara soal Arina. Kamu kan tahu dia sudah lulus SMA. Dan alhamdulillah dia diterima di universitas di Jakarta. Kata ibu dengan nada yang sedikit khawatir. Najwa tersenyum. Dia sudah mendengar kabar baik itu sebelumnya dan sangat bangga dengan Arina. Adik satu-satunya yang selalu ia sayangi. Iya, Bu. Arina hebat sekali. Aku juga senang dia bisa kuliah di Jakarta. Jadi kita bisa lebih dekat. Iya, Nak. Tapi ibu sebenarnya sedikit khawatir. Arina belum tahu apa-apa soal hidup di kota besar seperti Jakarta. Dia belum pernah jauh dari rumah. Ibu takut kalau dia ngekos sendiri, dia bakal kesulitan. Jadi, ibu ingin minta tolong. Kalau tidak merepotkan, mungkin Arina bisa tinggal dengan kalian di rumah selama kuliahnya. Najwa tersenyum lebar. Tak ada keraguan sedikit pun di benaknya. Baginya, Arina adalah adik yang sangat ia sayangi. Mereka punya hubungan yang sangat dekat meskipun usia mereka terpaut cukup jauh. Najwa selalu menganggap Arina seperti anak sendiri, mengingat Najwa belum memiliki anak. Wah, Bu, tentu saja. Arina bisa tinggal dengan kami. Rumah kami cukup besar. Ada beberapa kamar kosong, jadi tak ada masalah. Aku juga akan senang jika Arina tinggal di sini. Lebih baik dia bersama kami daripada tinggal sendirian di kosan. Najwa bisa mendengar nada lega di suara ibunya. Alhamdulillah. Terima kasih, Najwa. Ibu senang mendengarnya. Arina juga pasti senang sekali bisa tinggal denganmu. Dia memang paling dekat denganmu. Jangan khawatir, Bu. Aku akan menjaga Arina seperti aku menjaga diriku sendiri. Kalau begitu, kapan Arina akan datang ke Jakarta? Ibu rencanakan dalam seminggu lagi. Ibu akan antar dia ke Jakarta. Biar ibu juga tenang melihat dia sudah settle di sana. Najwa mengangguk walau ibunya tidak bisa melihatnya. Oke, Bu, nanti kabari saja. Aku akan persiapkan kamarnya untuk Arina. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Setelah selesai menutup telepon, Najwa segera memberitahu Indra tentang kabar gembira itu. Sayang, Arina akan kuliah di Jakarta dan ibu memintanya tinggal bersama kita. Bagaimana menurutmu? Tanya Najwa sambil menatap suaminya. Inya, Indra tersenyum sambil mengangguk setuju. Tentu saja boleh. Tidak masalah. Arina kan adikmu. Dan rumah kita juga cukup luas. Aku yakin kehadirannya akan menyenangkan. Malah bisa membuat rumah kita lebih ramai. Najwa lega mendengar dukungan suaminya. Baginya, tak ada yang lebih menyenangkan daripada bisa membantu adiknya melewati masa-masa awal kuliah di kota besar. Arina masih muda dan mungkin akan merasa kesepian jika harus tinggal sendirian di kosan. Lagi pula, Arina dan Najwa selalu memiliki hubungan yang hangat, seperti sahabat. Mereka sering berbagi cerita, bercanda, dan saling mendukung. Bagi Najwa, Arina adalah prioritas. 1 minggu berlalu dengan cepat. Pada hari yang telah ditentukan, Ibu Najwa datang ke Jakarta bersama Arina. Mereka tiba di rumah Najwa. Dan suasana penuh kehangatan menyelimuti rumah besar itu. Arina, yang baru berusia 19 tahun, terlihat ceria dengan semangat baru menghadapi dunia perkuliahan. Tubuhnya yang mungil dan wajahnya yang manis membuatnya terlihat lebih muda dari usianya. Teh Najwa, terima kasih banyak sudah mau menampung Arina. Aku pasti akan menjadi anak baik selama di sini, kata Arina sambil memeluk kakaknya erat. Najwa tertawa kecil. Merasa hangat melihat adiknya yang penuh antusiasme. Kamu adikku. Tidak perlu formal-formal begitu. Kamu di sini seperti di rumah sendiri. Anggap saja ini rumahmu juga. Ibu Najwa juga tampak lega melihat bagaimana Najwa dan Indra menyambut Arina dengan hangat. Dia merasa bahwa Arina berada di tangan yang tepat. Setelah beberapa hari, sang ibu kembali ke kampung dengan tenang, meninggalkan Arina di bawah perlindungan Najwa dan Indra. Sejak saat itu, kehidupan di rumah Najwa semakin ramai. Arina membawa keceriaan tersendiri dengan kehadirannya.
Najwa selalu memastikan adiknya merasa nyaman dan betah, bahkan sering mengantarnya ke kampus saat ia tidak terlalu sibuk dengan jadwal konselingnya. Di sisi lain, Indra juga terlihat menerima kehadiran Arina dengan baik. Mereka sering berbincang-bincang di ruang tamu sambil menonton televisi bersama, dan semuanya tampak sempurna. Sudah beberapa bulan berlalu sejak Arina mulai tinggal bersama Najwa dan Indra. Kehidupan mereka berjalan dengan damai dan penuh kebersamaan. Najwa dan Arina, yang selalu tampil dengan kesederhanaan dan kesopanan, tak pernah lepas dari hijab yang menutupi kecantikan mereka. Kepribadian mereka yang ramah dan penampilan yang tertutup seringkali menjadi contoh baik bagi orang-orang di sekitar mereka. Najwa bahagia melihat bagaimana Indra dan Arina semakin dekat. Keduanya sering bercanda seperti kakak dan adik. Mereka sering pergi bersama, baik sekadar makan di luar atau menikmati liburan singkat saat ada kesempatan. Bagi Najwa, hubungan antara suaminya dan adiknya adalah sesuatu yang membahagiakan. Dia merasa Arina telah menemukan sosok pelindung dalam diri Indra, dan hal itu membuatnya lega, terutama ketika Najwa sibuk dengan pekerjaannya. Namun, malam itu segalanya berubah. Najwa harus pergi keluar kota untuk mengisi seminar, sesuatu yang sudah menjadi rutinitasnya. Kali ini, Indra tak bisa ikut karena ada pertemuan penting dengan klien. Arina pun tak bisa ikut, karena kuliahnya sedang padat. Situasi ini membuat Najwa merasa aman meninggalkan rumah, apalagi dengan Arina dan Indra yang sudah terbiasa berinteraksi layaknya keluarga. Malam itu, rumah terasa sepi. Hujan rintik-rintik mulai turun, memecah kesunyian di luar. Di dalam, Indra dan Arina duduk di sofa, menonton sebuah film di televisi. Tawa kecil terdengar sesekali ketika mereka bercanda, membuat suasana yang semula hening menjadi lebih hidup. Semuanya terasa normal, seolah hanya malam biasa ketika dua orang keluarga menikmati waktu bersama. Namun, seiring film berjalan, sebuah adegan ciuman muncul di layar. Adegan itu tiba-tiba membuat keduanya salah tingkah. Tawa kecil yang sebelumnya alami kini berubah menjadi tawa canggung. Hehe, ini, filmnya tiba-tiba jadi aneh. Ya, kata Indra, mencoba meredakan suasana. Matanya mencuri pandang ke arah Arina, yang juga tersenyum malu. Wajahnya yang putih bersih terlihat kemerahan. Iya, aneh banget, jawab Arina pelan sambil melirik ke arah Indra. Tak kuasa menahan tawa kecilnya. Setelah beberapa detik canggung, Indra, tanpa sadar, mengajukan pertanyaan yang memancing arah obrolan menjadi lebih dalam. Arina, kamu pernah pacaran nggak? Atau pernah suka sama seseorang? Arina tersenyum, merasa sedikit malu. Ia tidak langsung menjawab, namun menunduk sejenak. Hehe, belum pernah, Kak. Aku lebih fokus sama sekolah dan kuliah. Indra tersenyum tipis, matanya tak lepas dari Arina. Serius, gadis secantik kamu, masa nggak ada yang pernah deketin? Suara hujan di luar makin deras, dan suasana di dalam rumah makin sunyi. Kalimat Indra terasa seperti kilat di tengah hujan, memecah batas yang selama ini mereka jaga. Arina menggigit bibirnya sebentar, tersenyum sambil menyembunyikan wajahnya yang malu. Nggak ada yang berani. Mungkin, jawab Arina pelan. Matanya kini bertemu dengan mata Indra, dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada. Tanpa sadar, obrolan mereka semakin intim. Perlahan, mereka terjebak dalam suasana yang tak bisa mereka kendalikan. Candaan kecil beralih menjadi kalimat-kalimat yang membawa keduanya semakin dekat, semakin tenggelam dalam perasaan yang seharusnya tidak mereka rasakan. Kalau aku, ya, dulu waktu seumuran kamu, Indra mulai bercerita. Namun suaranya melembut, matanya tak lepas dari wajah Arina. Kalimatnya seolah menjadi jembatan yang menghubungkan hati mereka dalam kegelapan malam itu. Aku sudah pernah pacaran, tapi rasanya sekarang beda. Ada yang lebih menarik. Arina menelan ludah. Ia tahu, ada sesuatu yang mulai berubah malam itu. Namun ia tak berusaha menahan. Hujan di luar semakin deras, seperti memberi ritme pada detak jantung mereka yang makin kencang. Tanpa sadar, jarak di antara mereka semakin mengecil. Indra mendekat perlahan. Arina, kamu tahu nggak? Kamu selalu menarik perhatianku.
Dari dulu, kata-kata itu membuat napas Arina tercekat. Ia tak tahu harus merespons apa. Tapi perasaannya mulai bergejolak. Tatapan Indra begitu tajam. Namun ada kelembutan di sana. Arina tak bisa menahan diri untuk menjawab dengan bisikan. Kak Indra, jangan. Namun, kata-katanya terputus. Mereka sudah terlalu dekat. Terlalu dalam terjebak dalam perasaan yang seharusnya tak pernah ada. Tangan Indra perlahan menyentuh wajah Arina. Dan seolah waktu berhenti. Dalam keheningan malam yang ditemani hujan, keduanya terlarut dalam sesuatu yang mengaburkan batas-batas moral dan kesadaran. Tanpa mereka sadari, percikan kecil yang awalnya hanya berupa candaan telah berubah menjadi api yang membakar. Hujan tak mampu memadamkannya. Dan malam itu, mereka tenggelam dalam dosa yang akan menghancurkan kehidupan yang selama ini mereka bangun bersama Najwa. Pagi itu, setelah Najwa kembali dari luar kota, segalanya tampak normal. Najwa menyapa suaminya dan adiknya dengan ceria seperti biasanya. Mereka bertiga sarapan bersama di meja makan. Seperti hari-hari sebelumnya, tak ada tanda-tanda aneh. Indra dan Arina duduk di tempat biasa mereka, saling melempar senyum sopan, seolah tak ada yang terjadi. Namun, di balik senyum itu, ada rahasia yang bersembunyi. Malam terlarang yang mereka alami seakan menciptakan ikatan baru antara Indra dan Arina. Pada awalnya, keduanya merasakan penyesalan yang dalam. Mereka tahu bahwa apa yang telah terjadi adalah sebuah dosa besar, pengkhianatan yang tak bisa dihapus begitu saja. Hati mereka dipenuhi rasa bersalah, terutama terhadap Najwa, wanita yang mereka sayangi dengan cara berbeda. Indra, dalam diamnya, sering termenung ketika Najwa tersenyum dan bercanda seperti biasa. Ia merasa hatinya tersayat. Dia mencintai Najwa, istrinya yang baik, penuh perhatian, dan begitu sempurna di matanya. Namun, perasaan yang tak terduga terhadap Arina kini menghantui setiap langkahnya. Indra menyadari bahwa perasaan yang tumbuh itu bukan sekadar godaan fisik sesaat. Ada yang lebih dalam. Ada sesuatu yang membuatnya terus memikirkan Arina. Tak bisa mengabaikan kehadirannya. Malam itu, Najwa baru saja berpamitan dengan suami dan adiknya. Seperti biasa sebelum pergi untuk mengisi seminar di luar kota. Ia mengemas barang-barangnya dengan cermat, membawa semua keperluan untuk acaranya. Indra, yang tak bisa ikut karena urusan kerja, memberikan ciuman selamat tinggal. Sementara Arina mengucapkan hati-hati dengan penuh senyuman. Semuanya terasa begitu biasa, seperti hari-hari lainnya. Namun, di tengah perjalanan, ponsel Najwa berdering. Suara manajernya terdengar serius di seberang telepon, memberi tahu bahwa seminar yang dijadwalkan malam itu ditunda karena ada masalah dengan tempat acara. Najwa merasa sedikit kecewa, tapi ia memutuskan untuk kembali pulang, membawa serta persiapannya. Mungkin bisa jadi kejutan untuk Indra, pikirnya. Ia tak memberitahu suaminya bahwa ia akan pulang lebih awal, ingin memberikan kejutan manis saat tiba di rumah. Langit malam itu gelap, dan jalanan tampak sepi. Najwa tiba di rumah saat sudah larut malam. Pintu rumah masih seperti biasa, tenang, seolah-olah semua orang di dalamnya sudah terlelap. Najwa membuka pintu dengan pelan, berhati-hati agar tidak membuat suara yang mengganggu. Di kepalanya, ia membayangkan Indra yang mungkin sudah tertidur di kamar, lelah setelah seharian bekerja. Dengan langkah ringan, Najwa mulai berjalan menuju kamar tidur. Lampu-lampu rumah sudah sebagian besar dimatikan, hanya menyisakan beberapa lampu redup di ruang tamu dan koridor. Namun, saat Najwa membuka pintu kamarnya, ia merasa ada yang aneh. Kamar itu kosong, Indra tidak ada di sana. Najwa berhenti sejenak, mencoba berpikir. Mungkin Indra ada di ruang kerja, pikirnya. Tapi setelah mengecek, ternyata juga tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Perasaan Najwa mulai berubah. Ia merasa ada yang janggal. Dalam pencarian, langkah kakinya membawanya menuju kamar Arina. Pikirannya mulai bertanya-tanya. Apakah Indra mungkin ada di kamar Arina untuk berbicara dengannya? Meskipun tidak biasa, Najwa tetap berjalan pelan menuju kamar adiknya.
Ketika ia sampai di depan pintu kamar Arina, langkahnya terhenti. Suasana di rumah yang sepi dan gelap membuat setiap detik terasa lebih lambat. Dari balik pintu kamar Arina, terdengar suara samar-samar. Suara yang tidak biasa. Hatinya berdebar semakin kencang. Suara itu, ada yang tidak beres. Najwa, dengan tangan yang sedikit bergetar, meraih gagang pintu dan mulai membuka pintu itu sedikit demi sedikit. Cahaya redup dari dalam kamar perlahan-lahan mulai mengisi koridor. Mata Najwa memicing, berusaha melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Dan saat pintu terbuka sedikit lebih lebar, Najwa tertegun. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat pemandangan di depannya terbuka dengan jelas. Di sana, di dalam kamar adiknya, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan dalam mimpi terburuknya sekalipun. Indra dan Arina, suami yang selama ini ia percaya, dan adik yang ia sayangi dengan sepenuh hati, sedang terlibat dalam hubungan yang tak seharusnya terjadi. Semua kepercayaan yang Najwa tanamkan pada mereka hancur dalam sekejap mata. Nafas Najwa tersengal, tubuhnya membeku di ambang pintu. Rasanya seperti dunia runtuh di hadapannya. Suasana malam yang sunyi kini berubah menjadi mimpi buruk bagi Najwa. Ia mundur perlahan. Tidak ingin membuat suara yang akan membuat mereka sadar bahwa ia sudah menyaksikan segalanya. Namun, hatinya yang terluka tak bisa lagi menahan emosi. Air mata mulai mengalir di pipinya tanpa suara. Najwa, yang selama ini begitu percaya pada keharmonisan rumah tangganya, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dua orang terdekatnya telah mengkhianatinya dengan cara yang tak terbayangkan. Najwa menutup pintu perlahan, mengambil langkah mundur dengan hati yang hancur. Tubuhnya gemetar, perasaannya hancur berkeping-keping. Ia tak tahu harus berbuat apa atau berkata apa. Kepercayaan yang selama ini ia banggakan, cinta yang ia jaga, semuanya kini sirna. Najwa berdiri di sana, di balik pintu kamar Arina, berusaha menenangkan dirinya meski hatinya remuk redam. Di tengah malam yang sunyi itu, Najwa hanya bisa bertanya dalam hati, bagaimana mereka bisa melakukan ini padaku? Teriakan Najwa menggema di rumah yang sebelumnya begitu tenang. Suara itu pecah di tengah malam, membangkitkan rasa takut dan panik pada Indra dan Arina yang masih terperangkap dalam perbuatan salah mereka. Mereka berdua terhentak dari kebisuan yang baru saja mereka alami, dengan tangan gemetar dan hati penuh rasa bersalah. Dalam kepanikan, mereka berusaha merapikan diri, namun perasaan mereka tak bisa dirapikan secepat itu. Najwa berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh dengan air mata, menggambarkan betapa hancurnya hatinya. Perasaan sakit yang tak tertahankan kini bercampur dengan amarah yang membara. Ini gila, ini tak mungkin. Kalian benar-benar tega. Suaranya bergetar antara tangisan dan amarah yang mendidih. Indra, yang biasanya begitu tenang dan bijak, kini tampak kebingungan. Dengan langkah ragu, ia mencoba mendekati Najwa. Tangannya terulur seolah berharap bisa menenangkan istrinya. Sayang, dengarkan aku dulu. Aku bisa jelaskan. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Najwa membentaknya dengan keras, mengangkat tangannya seolah tak ingin mendengar penjelasan apapun. Jangan dekat-dekat aku. Apa yang kalian lakukan ini tak termaafkan. Seru Najwa dengan kemarahan yang kini meledak. Matanya penuh air mata, tapi di dalamnya terlihat luka yang tak mungkin sembuh dengan kata-kata. Arina, yang berdiri di belakang Indra, kini terisak dalam penyesalan. Tubuhnya gemetar, lututnya lemas melihat betapa hancurnya kakaknya, sosok yang selama ini ia hormati dan sayangi. Kak Najwa, aku minta maaf, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun, permintaan maaf itu seolah hanya menambah bara dalam hati Najwa. Minta maaf, apa kau pikir itu cukup? Kau tahu betapa aku mempercayaimu. Kau, adikku sendiri. Najwa menangis semakin keras. Suaranya serak, hatinya berkeping-keping. Tangannya menggapai meja kecil di dekatnya. Lalu dengan amarah yang tak lagi bisa ditahan, ia membanting gelas dan vas bunga yang ada di sana. Suara pecahan kaca memenuhi ruangan, membuat suasana semakin tegang. Indra hanya bisa mundur beberapa langkah, tak sanggup berbuat apa-apa. Aku tak pernah bermaksud. Ini hanya sekali. Najwa. Aku mohon, beri kami kesempatan.
Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tapi Najwa tak lagi mendengarkan. Segala kepercayaan yang ia miliki kini telah hancur berkeping-keping. Kalian berdua telah menghancurkan segalanya. Najwa berteriak lagi. Kali ini dengan nada yang lebih penuh kesedihan daripada amarah. Air matanya tak berhenti mengalir. Dan rasa sakit yang ia rasakan seolah mengubah malam itu menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Sementara itu, Arina hanya bisa menangis. Dia tak bisa menjelaskan apa yang membuatnya terjebak dalam situasi ini. Tapi rasa bersalah dan penyesalan menghantamnya tanpa henti. Kak Najwa, aku benar-benar menyesal. Aku tak pernah berniat menyakitimu, ujarnya dengan suara serak. Tapi Najwa tak bisa lagi mendengar. Segala rasa sayangnya pada adiknya kini bercampur dengan luka yang begitu dalam. Malam itu, rumah yang tadinya penuh dengan kebahagiaan berubah menjadi medan perang emosional yang tak terhindarkan. Najwa, yang tak pernah membayangkan hal ini akan terjadi, merasakan dunianya runtuh di hadapannya. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka bertiga. Malam di mana semua rasa cinta, kepercayaan, dan kebersamaan hancur lebur menjadi abu. Bagi Najwa, tak ada lagi yang bisa dijelaskan. Semua kata-kata terasa hampa, seolah tidak ada yang bisa mengubah kenyataan pahit ini. Hubungan yang selama ini dianggap sempurna berubah menjadi neraka dalam satu malam. Teriakan, tangisan, dan amarah terus bergema di rumah itu. Sementara malam semakin larut. Tak ada yang tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Tapi satu hal yang pasti, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Malam yang panjang itu berakhir dengan luka yang tak kunjung sembuh. Indra dan Najwa, pasangan yang dulu dianggap sempurna, kini terjebak dalam pertengkaran tanpa ujung. Tak ada lagi kasih sayang di antara mereka, hanya rasa sakit yang mendalam, saling tuduh, dan kekecewaan yang meluluhlantakkan hati. Najwa tak lagi bisa mengenali dirinya sendiri. Sebagai konselor pernikahan, selama ini ia selalu memberikan nasihat tentang cinta, kesetiaan, dan keharmonisan. Ia mengajarkan banyak orang bagaimana mempertahankan rumah tangga di tengah badai. Namun kini ia sendiri tersapu oleh badai itu. Rumah yang dulu penuh canda tawa dan kebersamaan, kini berubah menjadi medan perang emosional. Keluar, Indra, aku tidak bisa melihatmu lagi. Najwa berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, namun penuh dengan kepedihan. Ia tak lagi memiliki tenaga untuk berteriak. Seluruh emosinya seolah sudah terkuras habis. Indra, yang masih mencoba meminta maaf, tahu bahwa kata-katanya tak lagi berarti. Najwa, aku minta maaf. Aku menyesal. Namun kata-kata Indra tak ada artinya lagi. Permintaan maaf itu seakan menjadi jarum yang menusuk lebih dalam ke hati Najwa. Menyesal, Najwa menatapnya dengan mata yang penuh air mata. Namun tatapannya dingin. Kau menghancurkan segalanya, Indra. Kau bukan hanya mengkhianati aku, tapi kau juga menghancurkan apa yang selama ini kita bangun. Aku tidak bisa memaafkanmu. Tidak sekarang, tidak selamanya. Di sudut ruangan, Arina masih menangis, terisak dalam penyesalan yang tak terhingga. Antara rasa bersalah dan kebingungan, ia memutuskan untuk pergi. Maaf, Kak Najwa, aku benar-benar menyesal, katanya dengan suara patah. Najwa hanya menatap adiknya dengan tatapan kosong. Adik yang selama ini ia lindungi, ia sayangi, kini menjadi bagian dari kehancuran hidupnya. Arina mengemas barang-barangnya dan meninggalkan rumah kakaknya dengan langkah berat, kembali ke kampung dengan perasaan penuh beban. Sementara itu, Indra juga akhirnya meninggalkan rumah, diusir oleh Najwa tanpa ada harapan untuk kembali. Baginya, tiada maaf yang bisa diberikan untuk pengkhianatan sebesar ini. Kini, Najwa berdiri sendiri di rumah yang besar namun terasa kosong. Seluruh hidupnya terasa runtuh di depan matanya. Sebagai seorang konselor pernikahan, Najwa merasa dirinya adalah sosok yang paling kuat dalam hal menjaga hubungan. Ia adalah tempat orang-orang mencari nasihat saat hubungan mereka terancam. Ironisnya, justru ia yang kini terjebak dalam kehancuran yang paling menyakitkan. Bagaimana mungkin ia bisa menghadapi para pasangan yang mencari bimbingannya, sementara rumah tangganya sendiri telah hancur berkeping-keping? Bagaimana ia bisa berbicara tentang cinta dan kesetiaan,
Sementara suaminya sendiri telah melanggar semua itu. Najwa merasa dirinya kosong, seperti cangkang tanpa jiwa. Hatinya hancur, dan pikirannya terus berputar tanpa arah. Setiap sudut rumah ini mengingatkannya pada kebahagiaan yang pernah ia miliki, kebahagiaan yang kini hilang selamanya. Dia berjalan ke ruang tamu, tempat mereka dulu duduk bersama, tertawa, dan berbagi cerita. Kini, hanya ada keheningan yang menyakitkan. Dia melihat foto-foto mereka di dinding. Kenangan manis yang sekarang hanya menambah luka. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup setelah ini? Pikir Najwa. Tangannya gemetar saat ia menyentuh foto pernikahan mereka. Dulu, ia berpikir bahwa mereka adalah pasangan yang tak tergoyahkan. Tapi sekarang, segalanya hancur. Sebagai seorang konselor, ia tahu bahwa setiap masalah pernikahan memiliki solusi. Bahwa setiap badai bisa dilewati jika kedua belah pihak mau berjuang. Tapi kali ini, Najwa merasa tidak ada jalan keluar. Kehancuran ini terlalu besar, terlalu dalam, dan terlalu menyakitkan. Semua yang pernah ia percayai tentang cinta dan kesetiaan kini terasa seperti kebohongan. Bagaimana ia bisa menyembuhkan orang lain, jika dirinya sendiri tak lagi utuh? Dalam keheningan malam itu, Najwa menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tak berdaya, terjebak dalam kegelapan yang ia sendiri tak tahu bagaimana caranya keluar. Hari-hari setelah kejadian itu terasa bagai mimpi buruk yang tak berujung bagi Najwa. Ia hanya bisa duduk termenung di sudut kamarnya, menatap kosong pada dunia yang seakan sudah tak lagi berarti. Hidupnya yang dulu begitu sempurna kini telah hancur berkeping-keping. Setiap kali ia mencoba untuk berpikir jernih, perasaan putus asa terus menghantuinya. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup setelah pengkhianatan yang begitu menyakitkan dari orang-orang yang paling ia cintai. Di desa, Arina kembali dengan tangis yang tak bisa ia bendung. Sang ibu, yang bingung melihat putrinya kembali begitu cepat, segera bertanya. "Kenapa? Nak, apa yang terjadi?" Namun, Arina tak mampu menjawab. Air matanya menjadi jawaban atas pertanyaan itu. Ia hanya bisa menangis tanpa kata-kata, tenggelam dalam penyesalan yang begitu mendalam. Ibu Najwa yang merasa ada sesuatu yang tak beres, segera menghubungi Najwa. Awalnya, Najwa ragu untuk menjawab telepon itu. Namun akhirnya, ia memutuskan untuk mengangkatnya. Saat mendengar suara ibunya, perasaan Najwa kembali pecah. Dengan terbata-bata, ia menceritakan semuanya. Tentang pengkhianatan Indra, tentang hubungan terlarang yang menghancurkan segalanya. Mendengar cerita itu, sang ibu terdiam sejenak. Suara di seberang telepon berubah menjadi isakan tangis. Ia tak menyangka bahwa keputusan yang dulu ia ambil untuk menyuruh Arina tinggal bersama Najwa kini berbuah malapetaka. "Ini salahku," ucap ibunya dengan suara bergetar. "Seharusnya aku tidak menyuruh Arina tinggal bersamamu. Maafkan ibu, Najwa." Namun, Najwa tahu bahwa semua ini bukan sepenuhnya kesalahan ibunya. Ini adalah hasil dari pilihan-pilihan yang dibuat oleh Arina dan Indra, pilihan yang kini menghancurkan seluruh hidupnya. Penyesalan itu memang ada, tapi tak ada yang bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Tidak ada cara untuk memutar balik waktu atau memperbaiki apa yang telah rusak. Pesan moral dari kisah yang memilukan ini. Kita belajar bahwa kepercayaan adalah fondasi utama dalam setiap hubungan, terutama dalam keluarga dan pernikahan. Ketika kepercayaan itu dikhianati, luka yang ditinggalkan seringkali lebih dalam daripada yang bisa diobati dengan kata-kata maaf. Setiap tindakan memiliki konsekuensinya, dan hubungan yang seharusnya menjadi pelindung bagi kita bisa berubah menjadi penghancur jika tidak dijaga dengan baik. Sebagai manusia, kita memang tak luput dari godaan dan kesalahan. Namun, penting bagi kita untuk selalu menjaga batas-batas moralitas dan etika dalam hubungan. Baik itu hubungan suami istri, kakak adik, maupun hubungan lainnya. Pilihan yang salah dapat membawa kehancuran, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang-orang yang kita cintai. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Namun, kisah ini mengingatkan kita bahwa penyesalan seharusnya menjadi pelajaran, bukan sekadar perasaan yang menyiksa. Sebelum membuat keputusan yang dapat melukai orang lain, pikirkanlah dampaknya.
Karena tak semua luka bisa sembuh seiring waktu. Keharmonisan dalam keluarga dibangun dari kesetiaan, cinta, dan saling percaya. Ketika satu elemen itu hilang, keluarga yang kuat sekalipun bisa runtuh. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga hubungan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya.